Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dosen penguji, dan guru pamong yang terhormat, perkenalkan nama saya Nendin Astriani. Saya dari SMP Negeri 2 Cilawu, Kabupaten Garut. Saya merupakan mahasiswa peserta ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dari Universitas Widya Dharma Klaten. Bidang studi matematika. Hari ini saya telah melaksanakan perekaman pembelajaran untuk ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Mohon Bapak Ibu penguji untuk dapat memberikan nilai, juga memberikan koreksi juga saran untuk pembelajaran lebih baik ke depannya. Berikut video hasil praktik pembelajaran yang telah saya rekam. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022. Seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar mengenai operasi himpunan, yaitu gabungan himpunan. Nah, sebelum mengawali pembelajaran, mari kita terlebih dahulu untuk berdoa. Nah, berdoanya seperti biasa dipimpin oleh ketua kelas kita, Reja. Silahkan Reja, dibuka dulu mikrofonnya. Oke, teman-teman, sebelum belajar mari kita berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih Reja yang sudah memimpin doa hari ini. Izin Ibu share screen ya anak-anak. Oke, sudah terlihat ya semuanya tampilan share screen dari Ibu. Ya, sekali lagi selamat datang peserta didik Ibu yang luar biasa ya. Kita awali pembelajaran hari ini tadi sudah dengan doa, kita mulai juga dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, ini adalah pertemuan kita yang kedua. Setelah kemarin kita membahas mengenai irisan himpunan. Nah, seperti biasa, silakan anak-anak ketikkan perasaan anak-anak hari ini melalui kolom chat. Sembari nanti Ibu akan mengabsen. Ya, yang diabsen seperti biasa, angkat tangan secara virtual. Baik, yang pertama Amelistia. Oke, Asep Nurjaman, Bayu Santoso, Dava Aldiansa, Fahri Saputra, Fajar, Farid, kemudian Pabila, Handika, Kansa, Lastri, Lestari, Lita, Muhammad Rizky, Nafisa, tadi sudah izin ke Ibu sakit ya, tidak hadir. Najwa, Neneng Ratih, Neng Haula, Rasya, Reja Julian, tadi ya KM kita. Terus Sani, Safa, Siva, siapa Sonia, kemudian Sri Mulyani, Sudrajat, Sahril, Tia, Trisa, Wildan, kemudian Wina, Yusuf Tajiri, dan Firdaus. Baik, ada beberapa anak yang tidak hadir ya hari ini. Kita doakan semoga yang sedang sakit segera diberikan kesehatan, kemudian yang sedang ada keperluan juga semuanya dilancarkan. Dan Ibu akan membacakan beberapa chat yang sudah masuk. Perasaan kalian kalau Ibu lihat-lihat, dominannya merah dan kuning ya. Alhamdulillah, berarti ya seperti Pabila merah, berarti Pabila sedang semangat hari ini. Kemudian Sani Ahmad Boyal juga merah, berarti sedang semangat. Fahri semangat, Sahril semangat ya. Kalau Ibu rata-ratakan nih, kalian semuanya hari ini nggak ada yang sedang kecewa, nggak ada yang sedang sedih, semuanya
menuliskan senang dan semangat ya antara kuning dan merah. Oke, baik anak-anak, Ibu akan memberikan motivasi. Motivasi kali ini adalah, nih anak-anak dengarkan baik-baik ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan mendapatkan kesuksesan. Nah, sungguh-sungguh di sini sungguh-sungguh apa? Tentunya sungguh-sungguh dalam belajar ya. Dalam hal matematika juga nanti kita akan sungguh-sungguh dalam mempelajari gabungan himpunan. Oke, baik anak-anak. Selain itu, gabungan himpunan juga nantinya akan berguna dalam kehidupan sehari-hari ya. Dalam keseharian kita biasanya menggabungkan ya dua hal atau lebih yang bisa digabungkan. Nah, ini dapat dipelajari dalam gabungan himpunan. Di antara anak-anak, apakah ada yang sudah mengetahui atau mengenal mengenai gabungan himpunan? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai gabungan himpunan. Jika pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai irisan himpunan. Ya, mungkin anak-anak masih ingat kemarin irisan himpunan yang awalnya kalian menulis himpunan yang diiris sampai akhirnya kalian mendapatkan konsep bahwa irisan himpunan itu anggota persekutuan dari dua buah himpunan atau lebih. Itu materi kita minggu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya mengenai irisan himpunan. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai gabungan himpunan. Oke, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian nanti di akhir pembelajaran dapat menjelaskan pengertian gabungan himpunan. Kemudian nanti juga kalian dapat menentukan bagaimana cara menggabungkan himpunan atau menentukan gabungan dari himpunan. Yang ketiga, kalian nanti akan dapat menggambarkan himpunan atau gabungan himpunan dalam diagram Venn. Selanjutnya, ini adalah kegiatan kita atau cakupan kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama ada pretest, ya. Kemudian kita ada kegiatan belajar secara mandiri. Nanti kita ibu bimbing seperti biasa. Kemudian ada kegiatan belajar berkelompok. Nanti kalian akan berkelompok dengan masing-masing kelompoknya. Ibu sudah sudah mengkondisikan kalian belajar daring secara kelompok juga. Kemudian ada presentasi, kemudian kita akan menyimpulkan bersama. Nanti ada post test dan di akhir nanti kita ada penilaian. Baik anak-anak, ini adalah atau pretest yang akan kita lakukan. Apa yang dimaksud dengan gabungan himpunan? Silahkan kalian tuliskan di dalam kolom chat. Ibu beri waktu 3 menit ya untuk menuliskan apa sih yang dimaksud dengan gabungan himpunan sesuai dengan apa yang kalian ketahui sebelumnya ya. Jadi ini merupakan kemampuan awal kalian mengenai gabungan himpunan. Silahkan diketik melalui kolom chat. Iya, Ibu masih menunggu ya anak-anak yang sedang mengetik mengenai apa arti dari gabungan himpunan. Oke, sudah ada Bayu Santoso yang menuliskan bahwa himpunan adalah himpunan yang digabung. Ada Lita yang digabungkan. Oke, ada Lastri, gabungan himpunan adalah yang digabungkan. Kemudian ada Amel, himpunan adalah himpunan gabungan mungkin ya, adalah himpunan yang digabungkan. Kemudian ada lagi Handika, himpunan yang digabungkan. Oke ya, kebanyakan anak-anak nih semuanya menuliskan bahwa himpunan yang digabungkan. Karena mungkin kalian melihat dari katanya ya, gabungan. Sudah menuliskan ya semuanya mengenai apa itu yang dimaksud dengan gabungan himpunan melalui pretest, yaitu kemampuan awal kalian yang sudah Ibu lihat ya. Sepertinya kita akan belajar lebih mudah nih karena anak-anak sudah mulai mengetahui nih, sudah baca-baca di rumah mengenai apa sih gabungan himpunan. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Anak-anak sudah memegang LKPD-nya masing-masing. LKPD di pertemuan yang kedua nih ya, yang isinya adalah 2 LKPD ya, ada LKPD mengenai irisan dan satu lagi LKPD mengenai gabungan himpunan. Nah, Ibu menginginkan anak-anak untuk membuka LKPD yang berisi mengenai gabungan himpunan. Baik anak-anak, seperti biasa nih kita akan belajar
menggunakan metode PBL atau Problem Based Learning. Oleh karena itu, di metode ini seperti biasa kita akan belajar dengan diawali permasalahan ya. Oke, sudah semua ya dibuka ya. Baik, Ibu akan bacakan permasalahan yang pertama ya. Permasalahan pertama, setelah Ibu membeli beberapa roti isi di pasar, Ibu membagi roti tersebut ke dalam 2 piring. Piring A berisi roti coklat, keju, kacang, dan nanas. Piring B berisi roti isi coklat, keju, stroberi, dan anggur. Nah, coba kalian gabungkan isi piring A dan isi piring B dan mendaftar anggotanya. Katanya tadi dipisahkan dulu jadi 2 piring, kemudian gimana kalau piring tersebut digabungkan? Ya, apa ternyata isi dari piring tersebut, roti rasa apa ya? Nah, selanjutnya di LKPD juga sudah ada nih, seperti yang nampak di dalam layar kalian ya, berdasarkan masalah di atas, coba daftarlah ya. Silahkan kalian kerjakan dulu masing-masing, nanti akan dicocokkan saat bekerja kelompok ya. Yang pertama, himpunan roti yang ada di piring 1 adalah, coba dituliskan tadi ya, ada roti yang ada di piring ke-1 ya. Nah, itu tentang piring yang pertama, dilambangkan dengan himpunan A. Kemudian ada juga nih di bawahnya himpunan roti yang ada di piring kedua. Dapat ditulis misalkan dengan himpunan B ya. Kemudian yang terakhir, himpunan baru yang diperoleh dari menyatukan kedua piring. Ya, kita misalkan lagi himpunan C atau himpunan B boleh ya. Nah, kalian isi. Kalau digabungkan 2 piring tersebut nanti akan jadi roti rasa apa aja di dalam piring tersebut. Kalau tadi di piring A ada misalnya tadi keju ya, coklat, nanas. Nah, kalau digabung dengan piring B yang ada roti keju, coklat, strawberry, sama anggur. Nah, kalau digabung jadi ada rasa apa aja ya di piring tersebut. Silahkan kalian isi dulu LKPD-nya. Oke, baik, kita lanjutkan ke masalah yang kedua. Ibu minta bantuan Reja ya membacakan masalah yang kedua. Silahkan Reja. Masalah yang kedua silahkan dibaca oleh Reja. Berdasarkan gambar di samping, daftarlah warna penyusun dari masing-masing bendera. Himpunan K untuk warna penyusun bendera Korea Selatan dan himpunan 1 untuk warna penyusun bendera Indonesia. Kemudian coba kalian buat himpunan baru, yaitu gabungan dari 2 himpunan K dan I. Apakah warna dalam himpunan baru tersebut adalah anggota dari himpunan K atau himpunan I? Oke, terima kasih Reja sudah membacakan masalah yang kedua. Nih, masalah yang kedua ya yang sedang kita gandrungi ya. Korea Selatan nih, kalau anak-anak biasanya heboh ya dengan BTS 21 itu ya. Kalau anak-anak perempuannya heboh dengan drama Koreanya atau dengan Blackpink-nya ya. Nah, ternyata kita tahu nih sekarang kalau misalnya bendera Korea Selatan bentuknya seperti itu tuh, ada yang warna merah, biru, dan juga warna hitam, dan dasarnya juga ada warna putih. Kemudian tentulah kita juga harus cinta kepada Indonesia ya. Nah, di situ Ibu sudah menuliskan juga ada bendera Indonesia. Nah, coba kalian daftarkan nih. Daftarlah warna-warna penyusun bendera masing-masing. Untuk himpunan K itu adalah bendera yang ada di Korea Selatan. Coba kalian tulis warna apa aja tuh Korea Selatan. Berarti Ananda ini anak-anak boleh nulis di Korea Selatan warna benderanya ada merah, biru, hitam, dan juga putih. Sedangkan I adalah bendera yang ada di Indonesia nih, bendera kita tercinta ya. Jadi apa sih warna bendera Indonesia? Kemudian terakhir kalian coba gabungkan warna bendera dari himpunan K dan warna bendera yang ada di himpunan I. Silahkan digabungkan. Oke, itu untuk masalah yang kedua ya, silahkan digabungkan. Oke, kelihatannya ini pada serius-serius ya, pada ngisi LKPD nih sampai wajah-wajahnya nggak kelihatan di kamera ya.
Oke, kita lanjut ya anak-anak. Nah, soal berikutnya nih nomor 4, ada kata tani. Ya, himpunan T itu kata tani, himpunan V itu kata dari penyusun kata NIAT atau niat ya. Coba kalian tuliskan himpunan T terdiri dari apa, himpunan V terdiri dari apa, kemudian tuliskan pula T gabung dengan V. Apa ya, Ibu kira kalian sudah bisa memahami nih ya mengenai himpunan gabungan. Baik, selanjutnya ada nomor 5. Himpunan H adalah faktor dari 8. Nih, yang bisa dikalikan hasilnya 8, silahkan dituliskan. Himpunan I adalah himpunan bilangan prima antara 2 dan 10. Ya, dari angka 2 sampai 10 mana sih yang menjadi bilangan prima? Ini kita sudah bahas dulu saat kita membahas EPB dan KPK. Nah, silahkan kalian tuliskan himpunan H-nya apa, himpunan I-nya apa, dan tuliskan juga himpunan H digabung dengan himpunan I. Begitu ya anak-anak, silahkan dituliskan terlebih dahulu. Oke, sudah ya. Kita lanjut ke permasalahan ini. Ya, kesimpulan dari tadi, permasalahan 3 sampai 5. Ibu bacakan ya. Jika N bagian dari U, maka N digabungkan dengan U adalah, boleh kalian tuliskan. Nah, atau kalian boleh baca di bawahnya. Jika himpunan E merupakan himpunan bagian dari himpunan U, maka gabungan dari kedua himpunan itu adalah, silahkan boleh dituliskan. Sambil kalian nanti boleh berdiskusi juga dengan kelompoknya mengenai himpunan ini ya. Kemudian jika nomor 2 himpunan T-nya sama dengan himpunan V, maka T digabungkan dengan V itu adalah, nah sama juga ya. Nanti kalian tuliskan apa hasilnya. Yang terakhir, jika H, apa ini tanda yang tanda garis miring 2 itu dibacanya H saling lepas ya, atau himpunan H saling lepas dengan I. Maka H digabung dengan I akan jadi apa ya jika himpunannya keduanya saling lepas. Kemudian nanti di bawah ada sifat. P digabung dengan Q sama dengan Q gabung dengan P. Ini masih ingat sifat apa? Ya. Ini bukan irisan ya, jadi gabungannya apa? Oke. Silahkan anak-anak, terakhir kalian silahkan menggambar dulu diagram Venn ya. Gambar bersama kelompok kalian nanti diagram Venn dari H faktor dari 8 dan I faktor atau bilangan prima antara 2 dan 10. Untuk mengisi kesimpulan sampai diagram Venn, Ibu persilahkan kalian untuk berdiskusi dengan kelompoknya selama 10 menit saja. Selama kalian berdiskusi seperti biasa, Ibu akan menayangkan video pembelajaran mengenai himpunan yang nantinya bisa kalian jadikan referensi untuk mengisi LKPD yang belum selesai. Nah, nanti yang sudah selesai seperti biasa Ibu minta kirimkan ke classroom dan nanti kita akan berdiskusi melalui presentasi oleh satu kelompok, ditanggapi oleh kelompok lain, dan nanti kita akan mengambil kesimpulan bersama. Silakan mulai berdiskusi selama 10 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ibu Nenden Astriani. Anak-anak, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Anak-anak, apakah anak-anak pernah mengikuti suatu perkumpulan? Di sekolah biasanya ada perkumpulan-perkumpulan, misalnya ada organisasi PMR atau Palang Merah Remaja, kemudian ada OSIS, ada pramuka, bahkan ada perkumpulan ekstrakurikuler, misalnya ekstrakurikuler basket, seni, dan sebagainya. Nah, anak-anak, dalam matematika, istilah untuk perkumpulan atau gerombolan ini dinamakan dengan istilah himpunan.
Setelah mempelajari materi ini, anak-anak diharapkan yang pertama, mampu menjelaskan konsep dasar dan cara penyajian himpunan. Yang kedua, memahami sifat-sifat himpunan. Yang ketiga, mengidentifikasi hubungan antar himpunan. Yang keempat, memahami operasi-operasi pada himpunan. Dan yang kelima, dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan himpunan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian himpunan dan notasi himpunan. Nah, anak-anak, jadi himpunan itu merupakan kumpulan ya, tapi kumpulan yang seperti apa? Kita coba perhatikan pernyataan berikut ya. Yang pertama, kumpulan orang-orang kurus. Yang kedua, kumpulan orang-orang kaya di Indonesia. Yang ketiga, kumpulan minuman-minuman yang menyegarkan. Menurut anak-anak, itu merupakan himpunan atau bukan ya? Nah, ternyata itu bukan merupakan himpunan karena kumpulan yang tadi tidak memiliki batas-batasan yang jelas. Ya, contohnya orang kaya di Indonesia. Yang seperti apa ya orang kaya? Batasannya seperti apa ya? Nah, jadi ketiga pernyataan yang tadi Ibu utarakan bukan merupakan himpunan. Coba anak-anak perhatikan kembali pernyataan-pernyataan berikut ini ya. Yang pertama, kumpulan negara-negara di Asia Tenggara. Yang kedua, kumpulan siswa dengan tinggi badan 160 cm. Yang ketiga, kumpulan kendaraan dengan roda 4. Nah, menurut anak-anak, apakah itu merupakan suatu himpunan? Tepat sekali, itu merupakan suatu himpunan. Kenapa ya? Ketiga pernyataan tersebut bisa dinamakan himpunan. Nah, karena ketiga pernyataan tersebut memiliki batas-batas yang jelas ya. Contohnya pernyataan 1, kumpulan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Sudah jelas ya, tentunya ada 10 negara di sana. Ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Kamboja, dan ada 6 negara lainnya. Kemudian kumpulan siswa yang bertinggi badan 160 cm itu sudah jelas. Yang tingginya 160 cm pasti menjadi anggota himpunan tersebut. Yang ketiga, kumpulan kendaraan beroda 4. Itu juga sudah jelas batasannya. Kita dapat memasukkan anggotanya yaitu mobil, bus, juga truk. Dari contoh-contoh tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan secara jelas. Artinya, ada batasan-batasan tertentu dalam objek-objek tersebut. Dalam sebuah himpunan tentu ada anggotanya ya. Anggota dalam himpunan kita bisa sebut anggota himpunan atau elemen himpunan. Nah, anggota himpunan ini dinotasikan dengan tanda elemen seperti ini. Jika bukan anggota dapat dinotasikan seperti ini. Untuk lebih memahami mengenai pengertian himpunan dan juga notasi himpunan, kita simak contoh berikut ini. Misal, A adalah himpunan nama hari yang berawalan huruf S. B adalah himpunan nama hari yang berakhiran huruf U. Maka dapat kita peroleh bahwa Senin, Selasa, dan Sabtu adalah anggota himpunan A. Ditulis seperti ini ya. Nah, kemudian Rabu, Kamis, Jumat, dan Minggu bukan anggota himpunan A. Ditulisnya seperti ini. Himpunan B dapat kita peroleh bahwa Rabu, Sabtu, Minggu adalah anggota himpunan B. Ditulis seperti ini. Nah, berarti Senin, Selasa, Jumat, dan Kamis bukan anggota himpunan B. Ditulis seperti ini. Adalah himpunan yang terdiri dari kucing, kambing, sapi, dan domba. B. Himpunan yang terdiri dari bus, truk, dan mobil. Cara yang terakhir atau yang keempat dalam menyajikan himpunan adalah dengan menggunakan diagram pen. Dalam membuat diagram pen ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, himpunan semesta atau semesta himpunan biasanya kita gambarkan dengan bentuk persegi 4 atau persegi panjang ya. Dan huruf S kita letakkan di sudut kiri atas.
Himpunan lain yang kita bicarakan biasanya digambarkan dalam bentuk lingkaran atau kurva berbentuk sederhana. Setiap anggota himpunan atau elemen himpunan tersebut digambarkan dengan noktah atau titik. Dan yang terakhir, jika jumlah anggota himpunannya banyak, maka tidak perlu digambarkan dengan suatu titik ya. Jadi cukup berbentuk lingkaran saja. Oke, baik anak-anak. Waktu diskusinya sudah selesai. Nah, kali ini ya kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita dengan presentasi ya. Kepada Ibu sudah ada siswa salah satu kelompok yang sudah memberikan hasil kerja kelompoknya melalui Google Classroom. Akan Ibu bukakan screen. Nah, anak-anak boleh yang berkelompok bergiliran untuk mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan. Nah, selama presentasi ya, kelompok yang lain untuk diam, mendengarkan, kemudian mencocokkan dengan LKPD yang dipegang ya. Ini ada yang sudah memberikan hasil diskusinya. Ada dari kelompok Fajar, Reja, Wildan, dan Rijalul, juga Rudi. Silahkan untuk memulai membacakan dari hasil yang kalian kerjakan tadi selama berdiskusi. Ya, sementara Ibu akan menutup dulu mikrofon Ibu. Ya, silahkan dipresentasikan secara bergiliran. Setelah Ibu membeli beberapa roti isi di pasar, Ibu membagi roti isi tersebut ke dalam 2 piring. Piring A berisi roti isi coklat, keju, kacang, dan nanas. Piring B berisi roti isi coklat, keju, stroberi, dan anggur. Cobalah kalian gabungkan isi piring A dan isi piring B dengan mendaftar anggotanya. Apresiasi. Berdasarkan masalah di atas, coba daftarlah himpunan roti yang ada di piring 1. Dapat ditulis: A. Coklat, keju, kacang, nanas. Himpunan roti yang ada di piring 2 dapat ditulis: B. Coklat, keju, stroberi, anggur. Himpunan baru yang diperoleh dari menyatukan kedua piring roti, misalnya himpunan C, maka C. Coklat, keju, kacang, nanas, stroberi, anggur. Kegiatan 2. Kegiatan inti kegiatan 1. Berdasarkan gambar di samping, dapatlah warna penyusun dari masing-masing bendera. Himpunan K untuk warna penyusun bendera Korea Selatan, dari himpunan 1 untuk warna penyusun bendera Indonesia. Kemudian coba kalian buat himpunan baru, yaitu gabungan dari 2 himpunan K dan I. Apakah warna dalam himpunan baru tersebut adalah anggota dari himpunan K atau himpunan I? K. Putih, hitam, merah, biru. I. Merah, putih. K. Gabung. 1. Merah, putih, hitam, biru. Himpunan yang membentuk dari permasalahan 1 dan 2 merupakan contoh dari gabungan 2 buah himpunan. Apakah kalian dapat menyimpulkan gabungan 2 buah himpunan? Irisan P dan Q adalah suatu himpunan yang anggotanya terdiri dari anggota himpunan P atau anggota Q, atau gabungan anggota dari himpunan tersebut. Kegiatan 2, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan anggota dari gabungan 2 himpunan di bawah ini. 3. U adalah himpunan huruf penyusun kata universal dan N adalah himpunan huruf penyusun nur. Maka U adalah U, N, I, V, E, R, S, A, L. N, U, R, S, E. U digabungkan N. U, N, I, F, E, V, E, R, S, A, L. 4. T sama dengan T, A, N, I, yaitu tani. V adalah himpunan huruf penyusun kata, yaitu N, I, A, T, niat.
maka T adalah TANI, V adalah NIAT, T gabung V TANI. 5. A adalah himpunan faktor dari 8. I adalah himpunan bilangan prima antara 2 dan 10. Maka H 1, 2, 4, 8, I 3, 5, 7, H gabung I 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Dari permasalahan 3 sampai 5 dapat disimpulkan 1. Jika N gabungan dari U, maka U digabungkan U, N digabungkan U sama dengan U. Atau jika himpunan N merupakan himpunan bagian dari himpunan yang U, maka gabungan dari dua himpunan itu adalah himpunan U. 2. Jika T sama dengan P, maka T gabung P sama dengan T, P. Atau jika ada dua himpunan sama, maka gabungan dari kedua himpunan itu adalah kedua himpunan itu sendiri. 3. Jika H garis 1, maka H gabung I sama dengan anggota H atau anggota I. Atau jika ada dua himpunan yang saling lepas, maka gabungan kedua himpunan tersebut adalah anggota dari himpunan H atau anggota dari himpunan I. 4. P gabung I sama dengan P gabung Q, maka gabungan bersifat komunikatif. 5. P gabung Q gabung R, P gabung Q gabung R, maka gabungan bersifat asosiatif. Kegiatan 3. A adalah himpunan faktor dari 8. I adalah himpunan bilangan prima atau antara 2 dan 10. Maka H 1, 2, 4, 8, I 3, 5, 7. H gabung I 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Kesimpulan, gabungan suatu himpunan adalah himpunan yang anggotanya terdiri dari anggota himpunan P atau anggota himpunan Q atau gabungan anggota dua himpunan tersebut. Oke, baik anak-anak, terima kasih kepada kelompok Reja yang sudah mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan. Baik anak-anak, kita ulas ya dari atas. Tadi benar sekali, dari awal roti jika digabungkan ya, nanti rotinya jadi banyak rasanya. Tadinya hanya coklat, keju, kacang, dan nanas, jika digabungkan akan ditambah dengan rasa stroberi dan anggur. Kemudian, untuk kesimpulannya juga ini sudah benar bahwa himpunan baru yang terbentuk itu merupakan gabungan dari himpunan. Maka gabungan dari himpunannya ya, gabungan dari himpunannya adalah digabungkan anggota keduanya ya. Jadi digabungkan, setelah digabungkan itulah yang akan menjadi anggota dari himpunan gabungannya. Kemudian untuk kegiatan 2 ini juga sudah benar ya. Di kesimpulannya di kegiatan 2 juga sudah benar, jika N ini bagian dari U, maka himpunan gabungannya itu adalah himpunan U. Kemudian jika ada dua himpunan yang sama digabungkan, maka himpunan gabungannya adalah kedua himpunan itu sendiri ya, karena anggotanya sama. Kemudian jika ada himpunan yang saling lepas atau H saling lepas dengan I, maka nanti anggota himpunan gabungannya adalah digabungkan adalah himpunan H atau dengan himpunan I. Tadi gabungan himpunan juga bersifat komutatif dan juga asosiatif. Ya, ini sudah benar. Untuk gambar diagram P-nya seperti ini, jadi gabungannya diwarnai dengan warna orange ya. Ini merupakan gabungan dari himpunan. Jadi 1, 2, 4, 8, 7, 3, 5 itu merupakan anggota dari gabungan himpunan. Kesimpulannya, ini kesimpulannya itu adalah himpunan yang anggotanya terdiri dari anggota himpunan P atau himpunan Q. Atau kalian boleh tulis juga gabungan dari dua himpunan atau lebih ya. Oke, tadi kita sudah ya melakukan presentasi, yang lain juga sudah melihat. Nah, sekarang ada soal latihan.
Di sana ada soal latihan, diketahui himpunan K 7 dan 8, himpunan L 7, 8, 9, 10. Maka tentukanlah himpunan K digabung dengan L. Ya, silahkan dikerjakan. Kemudian nomor 2 juga banyak anggota dari himpunan gabungan dirumuskan dengan, ini ya ada rumusnya, diketahui Q-nya faktor dari 12, R-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tentukan gabungan Q dan R, juga tentukan banyaknya anggota himpunan Q dan R. Kemudian ini nomor 3, Amir dan Hendro adalah siswa kelas 7 SMP 2 Cilawu. Amir berteman nih, Amir katanya berteman dengan Dirun, Sabto, Esti, Yayu, sedangkan Hendro berteman dengan Sabto, Esti, Suryo, dan Ahadi. Maka tentukan teman Amir dan Hendro jika digabungkan, kemudian gambarkan dalam diagram pen. Silakan anak-anak untuk mengerjakan soal latihan selama 15 menit aja ya, selama kalian mengerjakan soal latihan. Nah, Ibu akan mengisi jurnal sikap nih selama kalian belajar hari ini, akan Ibu isi jurnal sikapnya. Nah, kalian boleh mengerjakan latihan soal. Oke, baik anak-anak, sudah selesai ya pengerjaan soalnya. Nah, nanti seperti biasa hasil mengerjakan soalnya silahkan kalian fotokan, kirimkan ke Google Classroom. Nah, baik anak-anak, kita sudah berada di penutup pembelajaran kita kali ini ya. Kita akan awali dengan menentukan kesimpulan ya. Tadi kita akan menyimpulkan apa sih pengertian gabungan himpunan. Jadi gabungan himpunan itu adalah gabungan dari anggota-anggota himpunan yang digabungkan tersebut. Bisa terdiri dari 2 himpunan atau 3 himpunan. Ya, himpunan gabungan juga, nah tadi notasinya seperti huruf U ya, atau kebalikannya dari notasi irisan. Kemudian bagaimana sih cara menentukan gabungan himpunan? Nah, cara menentukan gabungan himpunan itu yaitu menggabungkan kedua anggota himpunan tersebut. Kali ini kita akan lanjutkan dengan mengerjakan post-test. Nah, kalau sekarang mungkin post-testnya akan lebih baik ya jawabannya dari pre-test yang tadi. Silakan untuk post-test, Ibu beri waktu selama 3 menit untuk menuliskan apa yang dimaksud dengan gabungan himpunan di dalam kolom chat. Ya, silahkan diketikkan, nanti Ibu akan bacakan beberapa yang sudah masuk di kolom chat. Oke, adalah operasi himpunan yang gabungannya digabungkan atau didapat ditulis notasinya dengan huruf U, boleh. Kemudian himpunan gabungan adalah himpunan yang digabungkan, suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota dari 2 himpunan tersebut. Ya, bagus, sudah banyak yang mengisi. Baik anak-anak, setelah mengisi post-test, nah jangan lupa nanti Ibu meminta kalian untuk mengisi jurnal refleksi ya. Jurnal refleksinya seperti biasa sudah Ibu bagikan dalam bentuk A5. Kemarin ada pertanyaan-pertanyaan harus kalian isi mengenai refleksi pembelajaran. Baik yang sudah mengisi post-test, silahkan merefleksikan pembelajaran ini. Apakah pembelajaran hari ini mudah atau sukar sih pembelajaran hari ini? Silahkan boleh diketik juga di chat ya. Andika sudah mengumpulkan post-testnya, terus Lastri, Dava. Oke, ada yang sudah mengisi refleksi juga ya. Kata Rasya mudah, kata Dava juga mudah, Trisa, Wildan, Bayu. Kemudian ada Kansa, alhamdulillah mudah Bu. Anak-anak jangan lupa pertemuan selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai selisih himpunan ya. Jadi di rumah pelajari dulu apa itu selisih himpunan. Baik anak-anak, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan di chat atau nanti kita diskusikan di dalam Google Classroom. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.